Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Indri dan teman-teman sekalian. Saya Silviani Nurrohmi dengan NIM 2201024 ingin mempresentasikan tentang laporan analisis kelayakan bisnis pisang goreng tanduk Sukabumi dengan nama Ibu dosen Bu Indri. Latar belakang pisang goreng adalah salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hampir seluruh kalangan masyarakat menyukai pisang goreng karena rasanya lalu kemudahan dalam pembuatannya. Harga pisang yang murah dan terjangkau serta selain itu kandungan gizi kalori yang tinggi dapat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Tujuannya dapat mempermudah pembeli dan menikmati pisang goreng crispy. Yang kedua, produk dapat bersaing dengan produk lain. Yang ketiga itu, produk ini bisa membantu UMKM di Indonesia dalam bidang perekonomian. Selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama itu dapat membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua itu, bisnis ini semoga dapat berkembang menjadi bisnis yang ada cabangnya. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Tujuan kegiatan pemasaran suatu barang atau jasa secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu memaksimumkan konsumsi. Yang kedua memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang keempat ingin menguasai pasar dan menghadapi persaing. Yang kelima memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa. Untuk strategi persaingan adalah menentukan segmentasi pasar atau segmentation, menerapkan pasar sasaran atau targeting, dan menentukan posisi atau positioning atau sering disebut dengan STP. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran pada bisnis pisang goreng tanduk Sukabumi dapat dianalisis dengan beberapa indikator bauran pemasaran, yaitu yang pertama penentuan logo, moto, atau banner. Di sini sudah terlihat gambar di samping pisang goreng tanduk Sukabumi, terlihat pada gerobak jualannya. Yang kedua itu menciptakan merek. Strategi produk yaitu dengan pemberian merek bintang pisang tanduk crispy. Yang ketiga itu menciptakan kemasan. Sesuai dengan survei, kemasan yang digunakan saat ini untuk pisang goreng hanya memakai kotak box. Namun, menurut saya alangkah baiknya jika menciptakan kemasan yang mudah dibawa kemana saja dengan dikemas menggunakan plastik ziplock yang sebelumnya ditiriskan agar minyaknya berkurang, atau menciptakan kemasan dengan adanya logo produknya. Yang keempat, pemberian label. Strategi produk yang terakhir adalah pemberian label. Contohnya seperti bintang pisang produk crispy yang dapat memudahkan pembeli agar mengingat produknya. Selanjutnya ada strategi harga. Strategi harga untuk bisnis pisang goreng ini sudah tepat. Harga yang ditetapkan berdasarkan perhitungan harga pokok penjualan dengan rumus sebagai berikut. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Untuk jenis pisang yang digunakan yakni pisang tanduk, pisang kepok, pisang uli, serta ubi, tape, dan sukun. Dengan harga yang dijual itu per pieces berbeda-beda, mulai dari pisang tanduk yang dihargai Rp3.000 per pieces pisang. Yang kedua itu ada pisang kepok dan tanduk, dihargai seharga Rp1.000.
Ubi, tape, dan sukun dihargai Rp3.000. Jika memakai tambahan topping atau per porsinya dikenakan harga Rp17.000. Selanjutnya itu ada strategi lokasi dan distribusi. Untuk strategi lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar karena berada di pinggir jalan yang dapat memudahkan pembeli. Dan pendistribusian pisang goreng ini bisa melalui cash order delivery atau COD di rumah pembeli atau bisa langsung datang ke tempat berjualannya. Selain itu, saluran distribusinya juga melalui WhatsApp, namun untuk Shopee Food belum mendukung. Selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi bisa melalui mulut ke mulut, by WhatsApp atau media sosial lainnya. Promosi bisa juga dengan pembelian potongan pembelian jika membeli banyak atau kita berikan tambahan pisang sebagai bonus kepada pembeli atau pelanggan. Aspek keuangan, modal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk membuka ide bisnis pisang goreng tanduk Sukabumi yaitu modal milik sendiri. Jika modal milik sendiri kurang, mereka meminjamnya ke pihak bank dengan omset per harinya Rp300.000. Pisang yang dihabiskan jika ramai pembeli sekitar 150 pisang. Jika sepi pembeli hanya 100 pisang. Dengan jenisnya adapun peralatan, perlengkapan bahan-bahan yang lainnya sebagai berikut. Yakni aspek keuangannya. Jenisnya ada peralatan senilai Rp7.000.000, perlengkapan Rp3.000.000, bahan-bahan yang diperlukan Rp4.485.000 dengan total Rp14.485.000. Selanjutnya ada payback period atau PP. Perhitungan dapat dilihat dari kas bersih yang diperoleh, yakni untuk pisang goreng ini kas bersih yang diperoleh adalah 3 juta per bulan sesuai dengan wawancara saya dengan Mama Bintang. PP-nya itu rumusnya adalah investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Investasi yang didapatkan adalah 14.485.000 dibagi 36 juta rupiah dikali 12 bulan dikali 1 tahun yang diperoleh 0,33. Berdasarkan dengan perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pengembalian modal pisang goreng tersebut adalah 3 bulan 3 minggu. Selanjutnya itu ada aspek hukum. Adalah suatu aspek yang paling penting dilengkapi ketika kita akan merintis dan menjalankan bisnis sebagai legalitas dari bisnis yang kita jalani. Poin penting di antara lain seperti izin dari lokasi usaha, surat daftar usaha milik kita, NPWP, akta dari pendirian usaha oleh notaris, dan surat izin perdagangan atau SIUP. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Di dalam analisis aspek ekonomi dapat ditemukan potensi pasar, proyeksi pendapatan, biaya produksi, dan lain sebagainya. Bisnis produksi makanan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat potensi pasar, proyeksi pendapatan, biaya produksi, harga jual, kompetitor, dan
strategi pemasaran. Di dalam aspek ekonomi, kita juga bisa menganalisis pasar untuk mengetahui apakah ada permintaan yang cukup untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis. Selanjutnya itu ada aspek teknis, yakni ada lokasi. Bisnis itu adalah bisnis yang dilakukan di depan pembeli langsung dan bisa melakukan pengantaran kepada pembeli atau pelanggannya. Selanjutnya itu ada skala produksi. Kita memproduksi secara sekaligus barang atau produknya, lalu jika ada pembeli, kita memproduksinya sesuai dengan permintaannya. Yang selanjutnya itu ada peralatan yang kita gunakan antara lain kompor, baskom, kuali, dan peralatan yang diperlukan lainnya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian yaitu analisis non-finansial, yakni dari aspek pemasaran ditinjau dari strategi bauran mix atau marketing mix strategi meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Sedangkan analisis finansial yaitu aspek keuangan dengan perhitungan menggunakan metode payback period. Kesimpulannya adalah hasil analisis tingkat bisnis pada pisang goreng tanduk Sukabumi dari aspek non-finansial yaitu aspek pemasarannya. Aspek pemasaran menunjukkan bahwa pisang goreng ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi aspek pemasaran yang berupa produk, harga, distribusi, dan promosi. Strategi harga sudah layak, yaitu terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Untuk lokasi dapat dijangkau oleh semua orang. Distribusi serta promosi sudah layak secara offline maupun bisa online. Hasil aspeknya, aspek keuangan menunjukkan bahwa pisang goreng tanduk Sukabumi ini menghasilkan payback period atau PP-nya selama 3 bulan 3 minggu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.